Ningsih. Christian Ningsih sudah dilihat sendiri sudah. Masih ada Pak, di sini enggak ada pilihan saya untuk move to. Christian Ningsih di pojok bawah kanan ya. Ibu Christian Ningsih. Ibu Christian sudah Pak. Sudah. Iya. Oke, saya langsung saja Bu Vita ya. Siap Pak, silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu. Yang saya hormati Pak Penguji, Pak Andi Bakti. Yang saya hormati Ibu Mentor, Ibu Rahmawati. Ibu Rahmawati Kak Ranjal. Kemudian yang saya hormati juga tentunya teman kita dari BPSDM, host kita Ibu Vita, dan tentunya peserta dalam hal ini Ninyoman Novita atau biasa dipanggil Bu Novi ya, yang saya banggakan. Saya langsung saja bahwa waktu yang disiapkan cuma 45 menit termasuk yang kita gunakan sekarang ini Bu Novi. Oleh karena itu gunakan waktu seefektif mungkin. Anda hanya diberikan waktu sekitar paling lama ya 10 menit untuk menyajikan rancangan aktualisasi. Kemudian kami persilakan juga Ibu Mentor untuk memberikan tanggapan paling lama 5 menit dan sisa waktu yang terbanyak memang akan diberikan langsung kepada penguji untuk menilai dan memberikan masukan-masukan terhadap rancangan aktualisasi yang telah Novi buat. Saya kira begitu. Kalau sudah siap Ibu Novi, silakan. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Yang terhormat Bapak Andi Bakti Gunawan, SSTP, selaku penguji seminar rancangan aktualisasi, Bapak Ali U. Usman, SEMM, selaku coach, Ibu Rahmawati Karanja, SKPNR, selaku mentor, dan Ibu Elvita Sumarau, SSTP, selaku host BPSDM. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ninyoman Novita, instansi saya RSUD Anunta Loko Parigi, jabatan saya Bidan Terampil. Pada seminar rancangan kali ini, saya akan, judul seminar rancangan saya yaitu optimalisasi penerapan 6 langkah cuci tangan oleh keluarga pasien di ruangan ICU Rumah Sakit Umum Daerah Anunta Loko Parigi. Latar belakang dari rancangan saya ini yaitu berpedoman pada Peraturan LAN Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil atau LATSAR CPNS. Kondisi yang saya dapatkan di lapangan yaitu banyaknya keluarga pasien yang hanya sekedar mencuci tangan tanpa menerapkan 6 langkah cuci tangan. Dan kondisi yang diharapkan, keluarga pasien mampu menerapkan 6 langkah cuci tangan di lingkungan rumah sakit. Di sini saya ada 5 isu yang saya temukan. Yang pertama, kurang patuhnya keluarga pasien tentang pembatasan waktu kunjungan pasien di ruang ICU RSUD Anunta Loko Parigi. Yang kedua, belum optimalnya penerapan 6 langkah cuci tangan oleh keluarga pasien di ruang ICU RSUD Anunta Loko Parigi. Isu yang ketiga, kurangnya pengetahuan keluarga pasien tentang tempat pembuangan sampah medis dan non-medis di ruang ICU RSUD Anunta Loko Parigi. Isu yang keempat, kurang patuhnya keluarga pasien tentang pembatasan jumlah penjaga pasien
di ruang ICU RSUD Anunta Loko Parigi. Yang kelima, kurang maksimalnya perawat dalam melaksanakan timbang terima pasien di ruang ICU RSUD Anunta Loko Parigi. Di sini saya menggunakan dua analisis. Yang pertama analisis APKL, di sini saya menemukan dua isu yang sama peringkatnya. Kemudian untuk mencari core isu, saya menggunakan analisis USG. Dan yang menjadi isu atau core isu saya yaitu belum optimalnya penerapan 6 langkah cuci tangan oleh keluarga pasien di ruang ICU RSUD Anunta Loko Parigi. Di dalam gagasan pemecahan isu, saya menemukan dua gagasan pemecahan isu, kemudian saya memasukkan ke dalam metode McNamara untuk mencari gagasan isu yang utama, yaitu optimalisasi penerapan 6 langkah cuci tangan oleh keluarga pasien di ruang ICU RSUD Anunta Loko Parigi. Kemudian ini visi misi dari daerah Kabupaten Parigi Motong. Visinya memantapkan Kabupaten Parigi Motong terdepan, maju, adil, merata, berkelanjutan, dan berdaya saing. Dalam isu saya, Bu, ya. Langsung ke kegiatan saja, Bu. Langsung ke kegiatan. Di sini saya ada 5 kegiatan yang akan saya lakukan. Yang pertama, membuat leaflet tentang 6 langkah mencuci tangan. Kegiatan ini saya jadwalkan pada tanggal 18 sampai 22 Juni 2021. Langkah pertama yaitu melakukan koordinasi dengan kepala ruangan IPCLN dan PKRS tentang pembuatan leaflet. Nilai aneka yang saya dapatkan pada akuntabilitas, transparansi, kejelasan, dan kepercayaan, nasionalismenya, ketuhanan, kerakyatan, etika publiknya sopan, bersikap hormat dan jujur, komitmen mutu, efektif dan efisien, anti korupsinya, kerja keras, disiplin, dan sederhana. Langkah kedua yaitu mempersiapkan bahan dan materi untuk pembuatan leaflet. Nilai anekanya, akuntabilitas, tanggung jawab, kejelasan, dan kepercayaan, nasionalismenya, ketuhanan, kerakyatan, etika publiknya, transparansi, terbuka, dan tulus, komitmen mutunya, efektif dan efisien, anti korupsinya, disiplin, mandiri, dan kerja keras. Langkah ketiga yaitu menyusun desain dan mencetak leaflet. Nilai anekanya, akuntabilitas, tanggung jawab, kejelasan, dan konsisten, nasionalismenya, ketuhanan, kerakyatan, etika publiknya, terbuka, transparansi, dan tulus, komitmen mutunya, inovatif, anti korupsi, kerja keras, mandiri, dan sederhana. Peran dan kedudukan ASN, saya mengangkat WOG, pelayanan publik, manajemen ASN. Pencapaian misi kabupaten ada pada misi yang ketiga, penguatan nilai organisasi. Di sini ada integritas, profesional, tanggung jawab, efisien, dan komitmen. Kegiatan kedua, ukur tolak ukur pemahaman keluarga pasien pada saat sebelum dan sesudah dilakukan penyuluhan. Yang ini saya lakukan pada tanggal 23 sampai 26 Juni 2021. Yang pertama, mempersiapkan bahan materi dalam pembuatan kuesioner. Nilai anekanya, akuntabilitas. Tidak usah dibaca nilai anekanya, langsung kegiatan dan tahapannya saja. Siapa? Ada, Pak. Langkah keduanya, melakukan konsultasi materi kuesioner dengan pihak IPCLN. Langkah ketiganya, mencetak kuesioner. Kegiatan ketiga, melakukan edukasi dan demonstrasi 6 langkah cuci tangan kepada pengunjung atau saya lakukan pada tanggal 28 Juli sampai 10 Juli 2021. Langkah pertamanya menyebarkan undangan, membuat daftar hadir dan SAP. Langkah keduanya melakukan sosialisasi dan demonstrasi tentang 6 langkah mencuci tangan. Langkah ketiga, membuat laporan hasil kegiatan. Kegiatan keempat, membuat standing banner untuk pemberdayaan keluarga pasien untuk meningkatkan petugas medis dalam melakukan cuci tangan. Ini saya lakukan pada tanggal 12 sampai 16 Juli. Langkah pertama, menyusun desain dan mencetak standing banner. Langkah kedua, menyiapkan stand untuk standing banner dan berkoordinasi dengan kepala ruangan dan IPCLN. Langkah ketiganya, meletakkan standing banner di tempat yang telah disepakati bersama. Kegiatan terakhir, membuat reminder cuci tangan di setiap wastafel di ruang ICU. Ini kegiatan saya lakukan pada tanggal 17 sampai 23 Juli 2021. Langkah pertamanya, mendesain reminder yang mudah dilihat dan dibaca oleh keluarga pasien dan petugas medis. Langkah keduanya, mencetak reminder.
Yang terakhir, menempelkan reminder di dinding tempat wastafel. Ya, demikian pemaparan saya. Saya ucapkan terima kasih. Oke, terima kasih Bu Kristianing Ninyoman ya, Ninyoman Novi atau Novita yang telah memaparkan rancangannya. Ya, selanjutnya langsung saja kami persilakan Ibu Rahmawati Karanja ya. Karanja. Iya. Ya Karanja ya. Karanja. Ya, Karanja ya. Silakan Bu. Ya, terima kasih Pak Puji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengapresiasi kegiatan yang belum dilakukan CPNS sebelumnya. Untuk Novi sendiri, saya berharap bisa menjadi role model di ruangannya, bisa meningkatkan rawat pasien dengan baik, dan inovasi terhadap isu yang ada di sekitar. Kemudian mampu menerapkan 6 langkah cuci tangan untuk keluarga pasien itu tidak mudah, karena keluarga pasien itu sangat berbeda-beda ininya. Jadi untuk Novi sendiri tetap semangat mengaplikasikan ilmu yang didapatkan dengan kegiatan-kegiatan nanti yang berkelanjutan di ke depan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rahmawati Karanja yang telah dengan singkat tapi padat jelas sekali bahwa dukungan dan harapan terhadap rancangan yang akan nanti dihabituasikan 1 bulan ke depan. Sekali lagi, dan tentunya harapan dari kami semua adalah dukungannya Ibu terhadap peserta Ninyoman Novita ya. Selanjutnya, waktu yang tersisa kami gunakan untuk melakukan penilaian yang langsung disampaikan oleh Pak penguji kita, Pak Andi Bakti. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu. Yang saya hormati Bapak Coach, yang saya hormati Ibu Mentor, yang saya hormati Ibu peserta, dan teman-teman host dari BPSDM dan BKPSDM Kabupaten Parigi Motong. Baik, yang pertama ucapan terima kasih untuk Ibu Mentor tentunya atas kehadirannya di ujian rancangan aktualisasi ini. Tentunya tanpa kehadiran Ibu Mentor, ujian ini tidak dapat terlaksana, dan kami berharap dukungan dan bantuan terhadap peserta ini tetap berjalan sampai pada tahapan aktualisasi, ujian aktualisasi di akhir nanti. Baik, terima kasih Bu Mentor. Untuk peserta, Ibu Novi ya, panggilan Ibu Novi, sudah dipaparkan tadi mengenai kegiatan dan tahapan-tahapan kegiatannya apa saja. Ada beberapa masukan ya, Bu Novi, ada beberapa masukan dan saran perbaikan untuk menyempurnakan daripada laporannya. Saya minta nanti disiapkan alat catatnya. Dan juga disiapkan nilai-nilai anekanya ya. Baik, yang pertama ini ada masukan tentang peraturan lembaga administrasi negara ya. Tadi saya sempat lihat paparannya juga, masih pakai peraturan administrasi lembaga yang tahun 2014 ya, luar biasa itu. Oke. Yang 2014 itu sudah lama sekali tuh. 2021 sudah mungkin sekitar 4 atau 5 kali berubah itu sampai di Perlan 1 tahun 2021 ini ya. Iya Pak. Jadi saya minta diganti nanti ya, diganti Perlannya karena itu ada di pendahuluan. Jadi itu sangat
mencolok sekali ya perlannya. Kemudian di bab 2 juga sama dengan teman-teman yang lain. Di situ ada nilai akuntabilitas yang harus dirubah, ya. Iya, Pak. Indikatornya dirubah dengan nilainya, ya. Karena sudah tidak ada lagi pakai kepemimpinan apa semua itu. Tidak begitu lagi, ya. Iya, Pak. Baik. Baik, kita masuk ke tahapan, ya. Ke kegiatan dan tahapan. Optimalisasi penerapan 6 langkah cuci tangan oleh keluarga pasien di ruang ICU. Ya. Baik, ini gagasan pemecahan isu. Kurang lebih 5 kegiatan yang dalamnya saya ingin mendengarkan sedikit dari Bu Novi tentang, saya minta satu contoh saja, ya, satu contoh saja di kegiatan 1, tahapan 1 tentang nilai yang diangkat. Nilai yang diangkat. Ya, jadi di sini ada akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, anti korupsi, akhlak kapit. Saya ingin sedikit Ibu jelaskan mengenai nilai yang sudah Ibu angkat. Silakan Bu Novi. Pada tahapan kegiatan 1, melakukan koordinasi dengan kepala ruangan IPCLN dan PKRS tentang ada nilai akuntabilitas yang pertama, transparansi. Di sini saya mengambil transparansi karena di saat penyampaian informasi saya tentang pembuatan leaflet itu tidak ada hal-hal yang saya tutup-tutupi atau terbuka terhadap penjelasan yang saya berikan kepada kepala ruangan IPCLN dan PKRS. Kemudian kejelasan jelas dalam menyampaikan informasi tentang pembuatan leaflet ini, apakah disetujui atau tidak disetujui nantinya. Kemudian memperoleh kepercayaan dari ketiga pihak tersebut, yaitu pihak dari IPCLN, PKRS, dan kepala ruangan sendiri. Kemudian nilai nasionalisme yang pertama, ketuhanan, karena di setiap kegiatan itu selalu menghadirkan Tuhan atau selalu berlakukan menghadirkan Tuhan di setiap kegiatan. Kemudian ada nilai kerakyatan karena di dalam melakukan koordinasi ini saya memberikan masukan-masukan atau saran-saran tentang pembuatan leaflet dan menerima masukan-masukan dari ketiga pihak terkait. Kemudian dari nilai etika publik, bersikap sopan dalam penyampaian yang terhadap pembuatan leaflet itu sendiri, kemudian bersikap hormat dan jujur tentang informasi yang akan kita berikan. Pada komitmen mutu, saya mengambil nilai efektif dan efisien karena dalam penyampaian informasi terkait pembuatan leaflet itu saya berharap dapat disetujui oleh ketiga pihak terkait. Kemudian nilai efisien, saya bisa menjalankan tugas dengan cermat. Kemudian pada anti korupsi ada 3, yaitu yang pertama kerja keras. Di sini saya mampu untuk menyampaikan informasi tentang pembuatan leaflet itu sendiri. Kemudian disiplin waktu, kemudian bersikap sederhana, menerima masukan-masukan dari kepala ruangan, tim IPCLN, dan tim PKRS. Ya, terima kasih. Baik, tadi sudah saya dengarkan jawaban dari Ibu. Banyak yang benar, banyak juga yang keliru, ya. Jadi saya luruskan dulu. Coba dibaca ulang indikator dari disiplin di anti korupsi. Saya mulai dari situ saja, ya, supaya Ibu bisa lebih paham dalam menentukan nilai. Ada anti korupsi? Siap, ada Pak. Coba dibaca disiplin. Disiplin
tidak melakukan tindakan melawan hukum. Yang kedua, saat menjalankan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kira-kira menurut Ibu, dari dua indikator tadi, apakah relevan tidak dengan tahapan yang sedang berjalan ini? Melakukan koordinasi dengan kepala ruangan dan seterusnya. Apakah relevan dari dua indikator tadi itu? Kalau menurut saya sih relevan, Pak. Yang mana relevan? Yang anti korupsinya ini kan yang Bapak tanya. Yang disiplin. Iya, yang disiplin. Ya, yang tidak melakukan tindakan melawan hukum. Kenapa sampai bisa relevan? Ya karena saya kan melakukan koordinasi, Pak. Sebelum saya membuat leaflet, jadi saya berkoordinasi dulu. Kenapa sampai bisa Anda tidak melakukan tindakan melawan hukum? Padahal di situ Anda koordinasi. Tidak ada tidak melakukan tindakan melawan hukum. Ini dipakai dalam rangka disiplin, dalam rangka misalnya ada pemanggilan dari kejaksaan. Ada pemanggilan dari kejaksaan atau pihak-pihak kepolisian atau dan lain sebagainya yang mengandung unsur kewajiban. Tapi di sini kan tahapannya coba baca tahapan. Anda melakukan koordinasi. Bagaimana? Anda yang buat tahapan ini, Anda yang menentukan tahapan ini, apakah ada konsekuensinya hukum untuk Anda? Tidak ada kan? Itu maksudnya. Artinya dalam artian begini. Jangan Ibu paksakan. Ibu ini saya lihat mau memaksakan suatu indikator masuk terhadap tahapan yang ada. Jangan, saya ingatkan sekali lagi, jangan memaksakan indikator itu pas dalam tahapan. Karena kenapa? Karena Ibu nanti kewalahan di tahap aktualisasi nanti. Ibu akan kewalahan di tahap bab 3 nanti. Di bab 3 itu, karena di bab 3 itu menceritakan apa yang terjadi di tahapan itu. Jadi jangan sampai nanti Ibu mengambil nilai yang tidak sesuai dengan tahapan itu, akhirnya tidak ada jalan ceritanya. Paham ya? Bisa paham ya? Ya. Jadi jangan dipaksakan nilai itu ada. Ya, jangan dipaksakan nilai. Padahal nilai yang lain banyak sekali. Banyak sekali nilai yang tidak masuk di sini. Ya. Termasuk ada, kalau di anti korupsi itu banyak sekali nilai. Termasuk ada mandiri di dalamnya, ada kerja keras. Itu kan nilai-nilai yang relevan, lebih relevan dibanding dengan disiplin. Karena Ibu sampaikan tadi, Ibu bilang tadi disiplin waktu tadi Ibu yang sampaikan kan? Ya. Dalam penjelasan Ibu tadi disiplin waktu, padahal tidak ada dalam indikator ini. Ya? Disiplin waktu itu tidak ada dalam indikator sini. Disiplin itu juga ya sangat bertentangan dengan tahapan yang ada. Ya, jadi dalam menentukan indikator begitu tadi ya, saya sengaja contohkan itu kepada Ibu supaya Ibu bisa melihat cara menentukan indikator. Sama dengan Ibu tadi sampaikan mengenai etika publik, bersikap hormat tadi itu. Saya lihat tidak ada penjelasan dalamnya. Ya, padahal bersikap hormat itu banyak indikator di dalamnya. Yang mana maksudnya Ibu? Ya, itu maksudnya. Jadi dalam setiap tahapan itu punya bukti perilaku, dan bukti perilaku itu akan menentukan, yang menentukan bukti perilaku itu adalah indikator dari nilai. Ya, jadi Ibu baca kembali semua indikator nilai yang ada. Saya hanya kasih contoh itu saja. Saya kasih contoh satu. Nanti Ibu baca kembali. Karena kenapa saya sangat tekankan pada nilai? Karena yang Ibu habituasikan atau biasakan penerapannya itu adalah penerapan nilai ini. Kalau dalam menentukan nilai ini Ibu tidak bisa, bagaimana mau diterapkan? Begitu ya? Sedangkan menentukan saya tidak bisa, apalagi mau diterapkan. Tentunya tidak ada yang akan diterapkan. Karena memang tidak paham tentang nilainya, ya. Jadi itu yang saya harapkan ya, yang diharapkan dalam habituasi itu, ya. Makanya kenapa ini laporan aktualisasi nilai-nilai dasar, ya, bukan laporan inovasi, ya, bukan laporan inovasi. Inovasi itu beda, itu adanya di peserta PIM, ya, peserta PKA maupun PKP, PIM 4 maupun PIM sampai PIM 1 ya, itu inovasi. Dari latar ini belum tidak ditekankan pada inovasi, tapi penerapan nilai, ya, penerapan nilai. Karena kenapa? Karena kita di ASEAN ini sekarang krisis nilai, ya, krisis nilai.
Kasih contoh kita. Kasih contoh, itu yang diharapkan dari Anda PNS yang baru ini. Ya? Itu yang diharapkan. Jadi Anda paham tentang penerapan nilai, dihabituasikan dan dilaksanakan. Ya, begitu. Jadi kegiatan ini dibuatkan untuk Anda supaya Anda paham bagaimana cara menentukan dan menemukan nilai yang ada dalam kegiatan itu. Ya. Jadi nanti saya minta diperbaiki nilai-nilai yang ada, yang tidak relevan saya minta untuk dihilangkan ya, atau dihapus dari tahapan yang sudah ada. Kemudian di sini di kegiatan ketiga ini tahap ketiga, apa alasannya Ibu membuat laporan di tengah kegiatan? Yang ini maksudnya laporan evaluasi dari sosialisasi Pak. Iya. Ini maksudnya laporan evaluasi dari hasil sosialisasi yang dilakukan Pak. Begitu. Ya. Bukan laporan kegiatan ini. Bukan. Biasanya kan kalau laporan itu laporan hasil kegiatan, ya baru di sini kan tertulis membuat laporan hasil kegiatan. Ya. Kalau laporan hasil kegiatan itu berarti berjalan dulu kegiatannya semua, baru dievaluasi, kemudian dibuat laporannya, bukan begitu? Ya, Ini tiba-tiba belum jalan kegiatannya, ini sudah dievaluasi, apa yang mau dievaluasi? Padahal di kegiatan selanjutnya masih ada Anda membuat standing banner kan? Iya, Pak. Masih ada mau meletakkan standing banner di mana, membuat reminder cuci tangan. Itu kan masuk dalam kegiatan Anda yang harus Anda evaluasi dan buat laporan, bukan begitu? Jadi nanti diperbaiki nanti ya, ditanya sama, silakan diskusi dan mentornya. Apakah sudah tepat? Tapi kalau menurut saya ini tidak tepat ya, laporan ada di tengah, karena laporan ini tidak menggambarkan keseluruhan kegiatan, ya, keseluruhan kegiatan, hanya kegiatan penyuluhan itu saja. Jadi dua kegiatan sisanya di belakang dia tidak gambarkan, jadi tidak utuh laporannya. Jadi saya harap diperbaiki. Kemudian ya bab 3 ya, bab 3 nanti dihilangkan ya. Bab 3 dihilangkan karena bab 3 itu isinya aktualisasi ya. Itu pada nanti 30 hari ke depan. Setelah Anda membuat laporan aktualisasi, baru masuk bab 3 pelaksanaan aktualisasi ya. Itu berisi deskripsi dan lain sebagainya. Baik, barangkali itu saya masukkan dari saya. Terima kasih ya. Diperbaiki juga matriksnya Bu ya. Diperbaiki juga matriksnya, disesuaikan kembali dengan nilai yang akan diterapkan. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Penguji sudah memberikan masukan-masukan. Sekali lagi saya ingatkan kembali ya, untuk bab 2 itu kan menyangkut masalah-masalah yang sifatnya teoritis, termasuk memasukkan nilai-nilai. Sekali lagi itu harus sama ya, sama untuk satu kelompok ya, jangan beda-beda. Bahkan untuk semuanya ya, katakanlah kita bicara kelompok kita harus sama, jangan ada kelompok lain yang pakai nilai-nilainya beda dengan anggota yang lain, nilainya juga menjadi beda. Makanya kemarin itu saya tambahkan matriks daripada nilai-nilai ini, baru dimasukkan semuanya. Bahkan saya katakan di situ kalau boleh matriksnya itu dia punya format sama. Nanti tinggal kita cross mana yang dipakai, mana yang tidak dipakai pada setiap tahapan. Bedanya tinggal pada tahapan. Tapi kalau jumlah nilai-nilai sama, dari akuntabilitas sampai pada anti korupsi, semua materi aneka masuk di dalamnya dengan nilai yang sama untuk semua peserta. Ya, tolong itu ya, tolong nanti koordinasikan dengan ketua kelompok. Ketua kelompoknya juga saya sudah ingatkan berulang-ulang itu yang kemarin itu. Jadi nanti apa yang disampaikan oleh penguji ini tolong ya, sekali lagi tolong
penguji tidak akan tanda tangani persetujuan untuk diaktualisasikan kalau ini tidak diperbaiki. Jadi secepatnya Nyoman atau Nopi ini kalau melakukan perbaikan, ya perbaikan tentunya ya selama ada waktu yang tepat ya kita koordinasikan dengan host dan juga dengan coach ya maksud saya, dengan coach dan juga mentor. Saya kira seperti itu. Terima kasih untuk semuanya. Pak penguji terima kasih, Ibu Rahmawati terima kasih, dan juga pada host terima kasih. Saya kembalikan kepada host. Silakan. Host kita. Bu kita. Baik, Ya. ya, makasih untuk Bapak Coach dan penguji atas masukan dan sarannya terhadap peserta, dan terima kasih juga kepada Ibu Mentor atas penguatannya. Mudah-mudahan harapan dari penguji, mentor, dan coach bisa terpenuhi oleh peserta. Selanjutnya mohon izin Ibu Mentor, saya kembalikan ke ruang tunggu ya, Bu. Dikembalikan ke ruang sebesar.